Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Permata Hati, Mutiara Hati. Mohon maaf salah sebut. Yayasannya Insan Madani ya. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Insan Madani Bojonegoro, Bapak Kiai Haji Nur Ali Said. Yang saya hormati Kepala SDIT, namanya SD-nya Mutiara Hati ya, Ibunda Eni Lestari, segenap Dewan Guru ya, para asatidzah yang dimuliakan Allah, juga wali murid yang semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini secara online, karena ini disiarkan secara online ya. Serba online. Musim online, sekolah online, kerja online ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat kita bersujud secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Di tengah situasi yang serba terbatas ini, jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Allah memberikan kepada kita panjang usia, ini adalah kenikmatan. Allah berikan kepada kita kesehatan, ini adalah juga kenikmatan. Allah curahkan kepada kita rezeki yang datangnya ada yang kita duga dan kebanyakannya tidak kita sangka-sangka. Ini adalah juga kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, jemaah sekalian, yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah ke dalam dada kita, sehingga kita ini masih menjadi manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih menjadi manusia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita pelihara hidayah ini dengan sungguh-sungguh, kita terus-menerus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan, beliau itu adalah sebaik-baik contoh dan sebaik-baik teladan. Surah Al-Ahzab tadi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ya. Sungguh terdapat suri teladan yang baik dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi kita semuanya ini, yakni orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kalau melihat spanduknya ini ya,
Saya tuh kadang-kadang merasa ngeri gitu ya. Sering kita menjumpai kayak gini di tengah pandemi, seolah-olah kita ini di tengah. Terus kapan kita ini akan berada di tepian, terus kemudian keluar gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan kita dari ujian yang ini berat ya. Ujian yang berat, dan mudah-mudahan kita dapat melewatinya dengan selamat dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Setiap tahun kita kedatangan momen seperti ini, ya. Momen bulan yang diyakini sebagai bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa ahli sejarah yang tidak menyepakati ini, tapi secara umum umat Islam ini menjadikan bulan ini, bulan Rabiul Awal ini adalah sebagai bulan yang kita yakini sebagai bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana ya, di desa, di kota, di pelosok, di mana-mana umat Islam menjadikan ini salah satu di antara syiar-syiarnya agama Islam ini. Di mana-mana kita semuanya menyatakan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tentu saja bukan hanya bulan Rabiul Awal, tetapi ini menjadi momentum di mana kita memperbaharui kembali kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk-bentuknya ini jamaah sekalian, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita meneladani, menjadikan beliau sebagai sebaik-baik suri tauladan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang agung. Maka kalau kita mau contoh siapa manusia yang paling baik imannya, dia adalah Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling baik tawakalnya, dia adalah Muhammad. Siapakah manusia yang paling baik penghambaannya, dia adalah Muhammad. Dan siapakah nanti yang akan menempati surga tertinggi? Tentu dan pasti dia adalah Nabiullah Muhammad SAW. Dan pintu surga tidak akan terbuka sebelum dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka marilah kita jadikan beliau sebagai teladan agar kelak nanti di yaumul akhirat kita nanti akan berada di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya kaum muslimin, kaum mukminin, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di antara teladan-teladan itu adalah tidak ada orang yang lebih baik dalam hal muamalahnya kepada sesama manusia lebih baik dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih baik. Termasuk oleh karena itu bagaimana beliau memiliki empati sosial yang tinggi, bagaimana beliau adalah manusia yang paling baik dalam berbaginya, maka kita mencontohi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita nanti akan melihat contoh-contoh ya bagaimana Nabi kita ini ya dalam hal baik dan bagusnya bersedekah, berinfak, mengeluarkan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Sebelum kita bahas itu, ada baiknya kita terlebih dahulu
mengaji tentang keutamaan sedekah, keutamaan infak, sehingga kita semakin bersemangat mencontohi beliau dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam menyatakan empatinya kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sedekah itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama, ya, siapa yang suka bersedekah maka ia akan terhindar dari bentuk kematian yang jelek, bentuk kematian yang buruk. Dan lawan dari itu berarti orang yang gemar bersedekah itu insya Allah dia akan menjumpai akhir hayatnya dengan cara yang paling baik. Di dunianya, ya, mungkin sebelum dia wafat, dia sempat bertemu terlebih dahulu dengan orang-orang terdekatnya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan orang-orang yang dicintainya. Dan ini adalah bentuk lahiriah mati yang baik dalam pandangan dunianya, ya. Dan dalam pandangan akhiratnya, orang yang paling baik kematiannya itu adalah orang yang mati tatkala akhir dari kalamnya itu adalah la ilaha illallah. Akhir dari apa yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan termasuk diantaranya bersedekah, dia akan terhindar dari bentuk kematian yang buruk. Al-ma'rufu ilan nasi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqi sahibataha masyari'asu wal afati wal halakat wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada manusia, ya. Dan dalam riwayat yang lain adalah as-shadaqah, begitu. Itu akan menghindarkan pelakunya dari bentuk kematian yang buruk, dari musibah, dari kehancuran. Dan ahli kebaikan di dunia, dia akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Masya Allah. Jaminan dari Nabi SAW. Jadi orang-orang yang mengetahui hakikat-hakikat seperti ini, dia akan ringan bersedekah, ringan berinfak, ringan memberi. Tidak menggenggam tangannya. Menggenggam tangannya maksudnya bakhil, kikir, ya. Siapa manusia yang paling kikir di dunia ini? Yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh sejarah-sejarah kita, banyak itu, ya, orang-orang kikir. Dan dia dicela oleh kitab suci, oleh Al-Quran, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna shadaqata latut tafi'u ghadabar rabb wa tadfa'u ammaitatasu. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk, ya. Kemurkaan Allah, jamaah sekalian, ini adalah salah satu dari doa permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini tertimpa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasilah dari menghindarkan diri dari kemurkaan Allah itu adalah dengan bersedekah, dengan infak, dengan mengeluarkan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, sedekah itu menghindarkan pelakunya dari bentuk kematian yang buruk, juga menghindarkan pelakunya dari bentuk-bentuk musibah yang ada di dunia. Yang kedua, ya, yang kedua, ini nanti kemudian semakin bersemangat, ya. Ini nanti setelah itu kemudian kita akan sambung bagaimana bersemangatnya
Nabi, sahabat, salafus saleh itu dalam bersedekah. Ya. Yang kedua, sedekah, infak itu akan menyebabkan tentram dan tenangnya hati pelakunya. Ya, tentram dan tenangnya hati pelakunya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, memesankan kepada kita, kalau kita ini lagi gundah, lagi gulana, lagi gelisah, lagi bersedih, ya, maka datanglah kepada tempat rahmatnya Allah yang nanti akan tercabut kegundahan dan kegelisahan itu. Dan tempat rahmatnya Allah itu yang dimaksud adalah anak-anak yatim tertumpu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, untuk menghindarkannya itu maka usaplah kepalanya. Nah, ya, diusap kepalanya, diusap kepalanya, diusap kepalanya, ya. Ini dipraktekkan ini ya. Kapan-kapan anak-anak diajak ya. Kalau perlu sama orang tuanya, sesekali ajak ke yayasan panti yatim atau apa begitu ya. Ini akan memberikan pengaruh yang kuat bagi jiwa anak. Di samping itu nanti akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Ya, kalau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diusap kepalanya, mengusap kepala anak-anak yatim itu akan menimbulkan ketenangan. Tentu setelah diusap nanti dikasih uang juga, gitu ya. Karena diusap. Kok diusap terus? Oh, mana uangnya? Mereka nggak ada yang apa namanya, ya. Namanya anak sudah kehilangan orang tua ya. Siapa lagi orang tuanya? Ya kita ini. Makanya Nabi SAW memberikan jaminan, saya, kata Nabi, ya, dan orang-orang yang menanggung kehidupan anak-anak yatim itu akan membersamaiku nanti di surga. Seperti ini kata Nabi. Kemudian menunjukkan dua jarinya. Nah, begitu ya. Ini mudah-mudahan semakin menyemangati kita ya. Bapak ibu juga yang ada di rumah ya, alhamdulillah kita anak-anak kita ini anak-anak yang ceria, anak-anak yang bahagia, setiap saat bisa memandang wajah ayah ibunya. Sementara di tempat yang lain ada anak-anak yang tidak tahu kepada siapa memanggil ayah, kepada siapa memanggil ibu. Ya, di antara mereka orang tidak pernah melihat sama sekali wajah ayah bundanya. Ya. Nah, makanya kalau dalam syariat ini ada ada satu kaidah al jaza min jinsil amal ya, balasan itu tergantung kepada amal, dimana kalau kita memiliki amal membahagiakan orang, amal menenangkan orang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kebahagiaan dan ketenangan, dan balasan Allah lebih baik daripada amal-amal kita. Kalau kita menenangkan, membahagiakan anak-anak yatim, maka Allah akan menurunkan ketenangan dan ketentraman ke dalam hati kita, melebihi ketenangan dan ketentraman anak-anak yatim yang kita bahagiakan dan yang kita tenangkan. Maka yang kedua jemaah sekalian, gemar bersedekah itu akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Yang ketiga, kalau nggak salah waktunya setengah jam ya Ustaz ya. Kalau menurut schedule-nya setengah jam ya. Nanti kalau saya sudah setengah jam diingatin aja, waktunya sudah habis gitu ya. Yang ketiga, sedekah itu akan menjadi sebab Allah melapangkan rezeki. Ya, saya ulangi. Sedekah itu akan menjadi sebab Allah melapangkan rezeki bagi pelakunya. Ya. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya.
Allah mempergunakan kalimat yang indah ketika melukiskan seseorang itu yang mensedekahkan harta miliknya. Siapa yang memberikan hutangan, pinjaman kepada Allah. Kita ini bersedekah, rezeki dari Allah kita keluarkan, tapi Allah katakan hamba seperti itu telah menghutangi Allah. Ya. Dan Allah itu maha kaya. Ya. Kalau misalnya kita ngambil contoh orang datang kepada yang lebih kaya dalam rangka meminjam atau menghutang, mungkin kita ragu, ini kembali apa enggak ya, gitu ya. Karena apa? Karena secara lahiriah seseorang melihat ini susah ini mengembalikan. Ya. Tapi kita bersedekah itu memberikan pinjaman, hutangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang maha kaya, yang manakala memberikan balasan itu akan berlipat-lipat ganda, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Allah katakan siapa yang meminjami, menghutangi Allah dengan pinjaman hutangan yang baik, syaratnya ini qardhan hasanan, ya, qardhan hasanan, pinjaman yang baik. Maksudnya baik itu gimana? Maksudnya baik itu sangat ikhlas hanya karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Baik itu gimana? Baik itu tidak menyakiti hati penerimanya, ya, tidak diungkit-ungkit. Nah, kamu pasti nggak bisa begini-begini kalau nggak saya tolong. Nah, itu menyakitkan hati penerimanya. Dan ini bukan seperti itu, ya. Betul-betul baik karena Allah Subhanahu Wa Taala menyenangkan, membahagiakan, tanpa ada kalimat-kalimat yang menyakitkan sedikit pun. Maka siapa yang melakukan itu, katanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan melipat gandakan baginya dengan pelipat gandaan yang tidak ada terhingga, ya, tidak ada hingganya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menutup kalimat jaminan itu dengan mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah menyempitkan dan Allah melapangkan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan kepadanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada ancamannya ini. Allah mengatakan Allah menyempitkan, ancaman. Allah melapangkan, ini kabar gembira. Maka ini seolah-olah Allah hendak memberitahukan kepada kita semuanya, siapa yang tidak gemar memberikan pinjaman kepada Allah, tidak gemar bersedekah, awas loh, nanti tak sempitkan loh rezekimu. Awas loh, nanti tak kurangi loh rezekimu loh. Awas loh, nanti tak cabut itu pemberian-pemberianku. Dan manakala Allah mencabut pemberian-pemberiannya itu, bisa sesaat, sekejap Allah minta semuanya, habis semuanya. Dan itu banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, ya. Allah dalam waktu sekejap, sesaat mengambil semuanya tanpa sisa apa yang pernah diberikan kepada seseorang. Dan ini fakta nyata, ya. Begitu, ya. Ya. Jadi yang ketiga apa tadi? Bersedekah itu menjadi sebab Allah akan melapangkan rezeki bagi orang yang melakukannya. Yang keempat, ya, yang keempat, apa itu keutamaan sedekah? Kelak di akhirat nanti sedekah itu yang dilakukan, yang dikeluarkan dengan ikhlas pada hari mahsyar itu akan datang kepada pelakunya sebagai naungan, ya. Ini ada hadis terkenal itu, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam dari orang-orang tersebut adalah seseorang yang bersedekah dengan cara merahasiakannya, dilukiskan seolah-olah apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya tidak diketahui oleh tangan kanannya. Sejenak Bapak Ibu sekalian, marilah kita
menghadirkan suasana ketika mahsyar. Ya. Bagaimanakah keadaannya pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua manusia dan kemudian Allah kumpulkan dalam tempat yang datar. Tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, tidak ada tetumbuhan, tidak ada apa-apa kecuali hanya dataran saja. Dan Allah mendekatkan matahari itu sejauh 1 mil dari atas kepala kita. Semua orang dalam keadaan situasi yang sangat dahsyat, menakutkan, panas luar biasa. Ya, panas luar biasa. Sehingga dilukiskan oleh Nabi SAW, ada orang yang keringatnya itu sampai ke tungkai, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai ke pinggang, ada keringatnya yang sampai ke dada, ada yang bahkan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Saking panasnya, semua orang penuh penderitaan pada saat itu. Beruntung orang-orang yang gemar bersedekah, maka sedekah yang pernah dikeluarkan dengan ikhlas itu akan menjelma menjadi makhluk penaung yang akan menaunginya dari bencana mahsyar yang sangat panas seperti itu. Yang ke berapa ini? Yang kelima, ya. Nabi SAW pernah mendapati Aisyah radhiyallahu anha masak kambing, ya, masak kambing, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk membagikan masakannya itu kepada tetangga-tetangga semuanya, ya. Setelah dibagikan, Nabi SAW bertanya kepada istrinya, adakah yang tersisa? Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, masih ada yang tersisa, yaitu bagian dari paha. Ya, bagian dari paha. Kemudian Nabi SAW membenarkan apa yang diucapkan oleh istrinya tadi dengan mengatakan, bukan itu yang tersisa. Yang tersisa adalah justru yang telah kita keluarkan semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya yang justru menjadi miliknya kita itu adalah apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi kalau kita bekerja siang malam mengumpulkan uang, ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di rumah ya, Bapak Ibu di rumah ya, siang malam mengumpulkan uang, ya. Di sini juga siang malam mengumpulkan uang deh. Sama. Ya, semuanya lah, semuanya bekerja kan? Semuanya bekerja, ya. Kemudian di antara apa yang kita usahakan itu kita jadikan ada rumah, ada sepeda motor, ada mobil, mungkin ya. Ada macam-macam, ya. Apakah itu milik kita? Iya, tapi fana. Itu akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkannya. Betul apa tidak? Hah? Rumah yang kita bikin, kendaraan yang kita beli, perabot-perabot yang mewah itu pada saatnya nanti ada dua kemungkinan nih. Kita akan meninggalkannya atau dia rusak meninggalkan kita. Betul? Tapi apa yang telah kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang menjadi miliknya kita. Ya. Loh, banyak ini contohnya banyak ini. Kalau di tempat saya, ya, kadang-kadang saya melihat ini, menyaksikan. Tidak jauh dari rumah saya ini. Saya masih ingat bagaimana ada rumah, sekarang masih ada rumahnya, dibangun, ya, susah payah. Saya yakin itu semua pikiran dicurahkan untuk membuat itu, ya. Kurang lebih ada 10 tahun ini kalau tidak salah, ya. Pemilik tadi sudah meninggal, anak-anaknya nggak ada yang menempati, ya. Pemiliknya sudah meninggal, anak-anaknya nggak ada. Sekarang tidak terurus, kumuh, welek ya sekarang pokoknya begitu. Dan inilah hakikat dunia yang fana itu, di mana banyak orang terpedaya, tertipu, seolah-olah
dia menjadikan apa yang menjadi miliknya itu adalah apa yang ditinggalkan itu. Padahal sesungguhnya apa yang sesungguhnya menjadi miliknya itu adalah apa yang telah dikeluarkan sebagai sedekah, sebagai infak di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada banyak beberapa hal ya tentang keutamaan sedekah ini. Tapi karena waktunya ini tentang keutamaannya saya cukupkan ada 5 tadi. Mudah-mudahan ingat ya. Bapak Ibu Ustadz Ustadzah ingat, Bapak Ibu orang tua wali murid di rumah yang sedang online juga ingat. Semakin mendorong kita mengetahuinya ini akan semakin ringan tatkala kita itu mengeluarkan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jemaah sekalian, kemudian kita akan melihat kalau tadi itu adalah nilai norma, ya normatif maksudnya, ajaran seperti itu. Ada enggak contoh konkretnya ini? Contoh konkretnya ini ada apa enggak? Ya, Nabi adalah manusia yang paling baik dalam teladan, dan murid-murid beliau, yakni sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu adalah contoh-contoh terbaik juga bagi kita semuanya. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan kalau kita ceritani tentang kedermawanan Nabi, ya, tentang bagaimana Nabi semangatnya dalam mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepadanya, mungkin ada orang yang mengatakan lah itulah Nabi, kini itu tuh Nabi mungkin ada yang seperti itu. Maka marilah kita juga melihat contoh-contoh teladan dari hasil didikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa kisah tentang hal ini. Yang pertama, ini bukan menurut urutan waktu ya. Kalau saya menyebut pertama, kedua, ketiga bukan menurut urutan waktu ya. Tapi ada langsung contoh-contoh yang menyatakan tentang bagaimana kita ini meneladani orang-orang terbaik dalam bersedekah itu. Ya. Yang pertama nanti kita baca kisah tentang Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Dua orang ini adalah sahabat Nabi yang dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua orang ini adalah dua orang yang dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Abdurrahman bin Auf itu adalah muhajirin, dari kalangan muhajirin, hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, orang kaya tapi kekayaannya semuanya ditinggalkan, tidak bawa kecuali secukupnya dalam perjalanan, bekal perjalanan menuju Madinah. Jadilah dia orang miskin mendadak dari sebelumnya orang kaya raya. Kita bayangkan ya, kalau kita sudah biasa miskin mungkin ya miskin biasa aja. Tapi orang yang asalnya kaya raya kemudian miskin mendadak, wah ini kalau bukan karena iman bisa stres tuh, ya. Dan itulah sahabat Abdurrahman bin Auf, kaya raya miskin mendadak di Madinah, dipersaudarakanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi'. Nabi mensaudarakan, ini sekufu juga. Sa'ad ini seorang saudagar, kaya juga, ya. Ini kalau kita membaca kisahnya ini, kalau bukan karena jalur periwayatannya ini sahih betul, nampaknya ini hanya dongeng saja. Masa sih ada orang kayak gitu, ya? Kalau kita membacanya ini bukan berdasarkan karena ini diriwayatkan secara benar, nampaknya ini hanya dongeng aja. Kenapa begitu? Kan saking luar biasanya, hati kita mungkin bertanya, masa ada orang kayak gitu? Tapi inilah fakta. Apa fakta itu? Yaitu ketika dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf ini kemudian diajak bicara sama Sa'ad bin Rabi'. Wahai Abdurrahman, ya, ini aku tunjukkan kepadamu nih harta kekayaanku. Ditunjukkan semuanya, kebun-kebun kormanya, ya, ditunjukkan rumahnya,
ditunjukkan tanah-tanah yang dimilikinya, ya. Kemudian dia mengatakan, ini saya bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Kemudian aku memiliki beberapa orang istri, ya. Kamu lihat mana yang kamu suka, ya. Nanti akan aku ceraikan dan setelah iddahnya kamu boleh menikahinya, ya. Ini sekali lagi ini kalau bukan karena jalur periwayatannya itu adalah periwayatannya saya, kenapa masa ada orang mau berbagi sampai seperti itu? Dan itulah kisahnya Sa'ad bin Rabi' ketika menunjukkan harta kekayaannya semuanya dan kemudian dia mengatakan aku bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Ya. Itu kalau kita orang sekarang wah ketepaan gitu. Ngono paling ya. Umpamane Abdurrahman kok koyo awak dhewe ngono paling ya. Abdurrahman bin Auf koyo kita ini wah tepak ya. Tapi bukan begitu jawabannya. Ya, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi tunjukkanlah kepadaku di manakah orang-orang berniaga itu. Maksudnya di mana pasar itu. Maka kemudian bukan Abdurrahman itu menerima apa yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', tetapi kemudian dia ditunjukkan pasar tempat orang-orang berniaga, dan dari perniagaan itulah kemudian Abdurrahman bin Auf kembali menjadi orang yang kaya raya lagi, ya, kembali menjadi orang yang kaya raya lagi dan menjadi orang yang paling gemar bersedekah. Karena kegemaran bersedekahnya itulah jemaah sekalian, maka kemudian dalam riwayat itu sampai Abdurrahman bin Auf itu pernah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pengalaman satu kali saja rugi itu gimana rasanya dalam berniaga. Oh, ya, saya nggak pernah rugi, ya. Sampai minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya satu kali pengalaman, ya Allah saya rasanya wong rugi, ya nggak pernah rugi, gitu ya. Harta itu Allah curahkan sampai suatu saat itu jamaah sekalian, ketika satu saat ya orang-orang para pedagang pulang ke Madinah dari jalan perdagangannya, itu apa yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf itu dibagikan untuk semua orang Madinah. Karena apa? Karena mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan nanti ini Abdurrahman bin Auf ini masuk surga paling akhir. Ya. Sebab apa? Sing dihitung Gusti Allah wakil hisabe gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa orang yang di akhir masuk surga itu belum tentu dia di tempat yang terbawah di dalam surga. Boleh jadi memang terakhir tapi dia langsung di atas. Karena memang banyak yang dihisab. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini termasuk orang nanti yang agak akhir masuk ke surga. Sehingga semakin bersemangat lagi nih memberikan bersedekah kepada orang-orang di Madinah. Habis hasil perdagangannya itu, keuntungannya dan modal-modalnya itu dibagikan orang sependuduk Madinah itu. Ya. Dan itu pun besok sudah kaya lagi itu. Sehingga dilukiskan kalau Abdurrahman ini mencangkul tanah, pasti yang keluar adalah emas. Saking orang paling beruntung secara dunia. Tapi apa? Tapi dia menjadi orang yang paling gemar bersedekah juga. Ini kisah, contoh nyata hasil didikannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kedua, kisah lain lagi. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, yang tamu ini dalam keadaan lapar. Ya, kok tahu Nabi kalau dia lapar? Memang dia mengatakan, ya Rasulullah saya lapar. Begitu ya. Panggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tamu ini dari mana? Jelas bukan orang Madinah. Orang-orang Madinah nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Ya, datang ke Madinah, menjumpai Nabi, mengatakan ya Rasulullah saya lapar. Ya saya lapar. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang dari sahabatnya untuk mendatangi semua istrinya, menanyakan ada makanan apa di rumah. Ya, ini ibu-ibu nih ya,
ada teladan yang baik ini, ustazah sekalian ini ya. Didatangi oleh utusan Nabi, ditanya, wahai bunda siapa begitu ya, istrinya Nabi. Saya datang kemari diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sekarang di masjid sedang menerima tamu, lapar. Apakah ada makanan di sini? Ya. Kemudian istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu salah satu, tapi istrinya semuanya mengatakan begini, ma ma'ana ilal ma. Kok kebetulan yo dino iki gak ono panganan, sing ono mung banyu tok. Oh, gitu ya. Nabi itu kepala negara ini ono waktu itu ya. Ibu-ibu ini ya, ibu-ibu. Ibu yang di rumah juga, ustazah juga ini. Teladan luar biasa ini. Mau diajak oleh Nabi menjalani kesederhanaan hidup yang seperti itu. Kesederhanaan hidup itu gimana? Saking sederhananya, biasa melewati hari-hari yang hari itu nggak ada makanan sama sekali. Makannya apa? Ma'ana ilal ma. Nggak ada, sekarang nggak ada tersedia apa-apa nih. Roti nggak ada, gandum nggak ada, kurma nggak ada. Yang ada cuma air saja gitu. Ya. Coba kalau ibu-ibu sekarang lebih baik ya. Insya Allah ya. Tapi saya ini mendapat informasi ini ya, tambahan info ya. Ada teman jadi panitia pengadilan agama nih ya. Pengadilan agama itu sing ditangani itu cuma 3. Yang pertama perceraian, yang kedua sengketa wakaf, yang ketiga sengketa waris ya. Sengketa wakaf, sengketa waris ya kadang-kadang ada, tapi yang buahnya itu adalah perceraian. Dari hampir semua kasus perceraian, maksudnya hampir ya, bukan 100%, lebih dari 80%, yang menjadi sebab itu adalah tentang, katanya ini, tidak cukupnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Ya. Coba kalau zaman Nabi ya, Nabi pernah hidup pada masa-masa di mana kadang-kadang di rumah itu jangankan uang, ya, bahkan makanan pun yang dimakan hari itu nggak ada. Nah, ya, saya lanjutnya lagi kisahnya, ya. Ini makanya ibu-ibu, kalau misalnya suatu saat Allah uji dengan kesempitan rezeki, jangan terus langsung ngomong, wah, rumah tangga kita sudah gak layak dipertahankan nih. Ada yang bujang nih? Masih ada? Masih ada? Ah, juga jadi pelajaran juga, itu jadi pelajaran juga ya. Jangan jadi pelajaran juga. Tapi jangan nanti itu jadi pedoman kaidah bapak-bapak itu ya. Kamu harus menerima apapun keadaan ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengelilingkan utusannya tadi, mendatangi rumah-rumahnya, istri-istrinya itu nggak ada. Sampai kemudian Nabi SAW bikin pengumuman, hai sahabat-sahabatku Ansor semuanya, sahabat-sahabat Muhajirin waktu itu masih miskin-miskin, sahabat-sahabatku Ansor semuanya, apakah ada di antara kalian yang bisa menjamu tamuku ini? Kemudian salah seorang dari sahabat Ansor itu mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah, mana tamumu akan aku jamu. Padahal dia juga nggak tahu di rumahnya itu ada apa, nggak tahu. Ya, kemudian dia bergegas pulang. Dan kemudian dia mengatakan telah datang tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku akan menjamunya. Istrinya kaget, loh, corokannya ngeluk aja, Pak, ya kalau ya, Pak, lah kalau mana nih, ngono, sing ono kuwi mung kanggo makeme bocah-bocah untuk makan malamnya, gitu ya. Jadi tidak ada persediaan makanan lain, dia dalam keadaan belum makan, istrinya juga belum makan. Ada makanan tapi itu untuk anak-anaknya makan malam pada hari itu, ya. Wah, nggak apa-apa. Anak-anak juga perlu dilatih itu untuk berkorban. Nah, begitu. Istrinya nggak ngomel, wah iya piye orang gowo buaya sedekah orang malah saya ingin gowo tamu, malah bukan begitu, malah diliputi kebahagiaan di mana dia dapat memenuhi panggilannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjamu tamunya. Dibawa pulang, istrinya dibisiki,
Nanti kalau tamu kita sudah datang, ya, anak-anak kita kasih dongeng, kasih cerita, lupakan laparnya, pokoknya kasih cerita aja, kasih cerita, ya, sampai tidur, ya. Nanti kita nyalakan lampu, tapi kemudian kita pura-pura lampu kita ini ada masalah rusak, kita matikan. Terus kita nanti memukuli piring-piring kita. Biarkan tamu kita nanti makan apa yang kita hidangkan itu. Begitu, ya. Tamunya merasa bahwa orang ini kaya, soalnya dia mendengar di dalam itu ada suara orang makan, padahal itu pura-pura makan. Anaknya ditidurkan dalam keadaan lapar, ya. Ada orang sekarang kayak gitu, ada, insyaallah, ya. Cuma kakek, ya. Makanya saya katakan, kalau ini kita ceritakan seperti dongeng aja, maka keesokan harinya, ketika setelah sholat subuh berjamaah, Nabi SAW memanggil orang sahabat Ansor tadi, mengatakan Allah tertawa. Maksudnya apa? Ini adalah bentuk bentuk dari bahasanya Nabi untuk melukiskan betapa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tertawa dengan apa yang kalian lakukan semalam itu. Begitu, ya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala itu merasa dikatakan tertawa. Kalimat hadisnya itu Allah tertawa dengan apa yang kalian berdua lakukan itu. Saking ridhonya Allah kepada sahabat Ansor terhadap yang dilakukan bersama istri dan termasuk anak-anaknya, gitu, ya, anak-anaknya. Anak-anak di rumah menyaksikan sesekali nanti Abi Umi, ya, dipaksa untuk menerima tamu, gitu, ya, untuk menerima tamu dalam keadaan lapar dan anak-anak belajar berkorban, nah, gitu, ya. Kisah yang lainnya lagi, ya. Kisah yang lainnya lagi. Suatu saat Nabi SAW hendak memobilisasi dana dalam jumlah yang besar karena untuk kepentingan dakwah Islamiyah yang pada saat itu memerlukan dana yang besar, ya. Sehingga Nabi SAW mengumumkan, ini siapa yang mau bersedekah, ini siapa yang mau bersedekah, ini siapa yang mau bersedekah, ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa gembira pada saat mendengar pengumuman dari Nabi. Mengapa bergembira? Karena dia merasa, siapa tadi? Sahabat Umar bin Khattab, ini adalah saat di mana saya nanti akan mengalahkan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Dan ini diperintah fal yatanafasil mutanafisun, ya. Ciri-ciri orang-orang yang beriman itu adalah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ketika Nabi SAW membuat pengumuman itu, sedekah, infak, Umar bin Khattab senang. Dia mengatakan, ini saatnya saya akan mengalahkan sahabat saya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Loh kok iso? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq kok perlu kate dikalahne? Sebab dalam setiap kali kebaikan Umar itu selalu kalah tertinggal kalau dibanding dengan Abu Bakar. Ya, contohnya suatu saat pagi-pagi Nabi tanya, ya, siapa yang hari ini puasa? Banyak sahabat-sahabat Nabi yang puasa. Saya Rasulullah. Hampir semuanya ada, ya. Siapa yang pagi hari ini sudah berinfak? Saya, ya Rasulullah. Tapi ketika ditanya dengan pertanyaan berikutnya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk mengantarkan jenazah? Itu sampai pertanyaan terakhir, yang mengangkat tangannya itu hanya Abu Bakar. Hanya Abu Bakar. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu wis gak ono lah sing iso ngalahne Abu Bakar. Ya, gak ono sing iso ngalahne Abu Bakar. Sehingga ketika ada pengumuman ini, mobilisasi dana tadi, Umar bin Khattab, nah ini saatnya saya akan mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian datanglah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu datang dengan membawa harta yang banyak. Dari mana kita mengetahui bahwa yang dibawa oleh Umar bin Khattab itu banyak? Dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik ya Umar?" Loh, kok mbok gowo sakmono kae? Anak istrimu mbok tinggali opo? Gitu jawabnya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar mengatakan, "Mislahu ya Rasulullah. Saya tinggalkan seperti ini juga. Iki separuh nih Kanjeng Nabi. Wakeh iki pancen, tapi iki mau separuh nih," katanya Umar bin Khattab. Nabi tersenyum senang. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa semuanya dari apa yang dimilikinya. Lo kok tahu? Dari mana? Dari mana kita tahu bahwa yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk disedekahkan itu adalah semua yang dimilikinya? Yaitu ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar?" Keluargamu, anakmu, istrimu, mbok tinggali apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Abqaitu lahum Allah wa rasulahu." Saya tinggalkan untuk mereka, yakni anak dan istri saya, Allah dan Rasulnya. Kalau disisanya belas, semuanya dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang paling baik. Makanya dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang pada satu sisi dan imannya semua manusia ini ditimbang, diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya, maka imannya Abu Bakar ini lebih berat daripada iman seluruh orang-orang yang ada di bumi ini. Ya, contohnya seperti itu. Dalam dia bersedekah, berinfak, wis gak mikir apa-apa, kabeh diwehno, sampai kemudian Umar mengatakan, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Aku wis gak iso ngalahke. Selawas-lawase gak bakal iso aku ngalahke sedekahnya, kebaikannya, ibadahnya, apapun yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gak iso nututi, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih ada waktu ya? Oh, sudah setengah jam ini ya. Kisah terakhir ya. Kisah yang sekarang masih ada bekasnya ya. Yaitu kisah tentang sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika pada saat itu orang sulit mendapatkan air di Madinah, maka kemudian Nabi mengatakan, siapa yang dapat membeli sebuah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu sumur itu satu-satunya di Madinah, miliknya orang Yahudi, ya, dan itu dijual oleh orang Yahudi tadi. Siapa yang mau mengambil, dia harus membeli, dia membeli. Gak ada orang yang mengambil secara cuma-cuma, harus beli, kaya miskin lagi perempuan harus beli, ya. Ini orang Yahudi tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa nih di antara sahabat-sahabatku yang bisa membeli sumur itu dan kemudian dipergunakan untuk kaum beriman? Maka Utsman mengatakan, saya wahai Rasulullah, ya. Maka datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada si Yahudi tadi, "Hai Yahudi, saya akan membeli sumurmu." "Oh, gak bisa. Ini sumber mata pencaharian saya. Kalau ini saya jual, nanti saya mata pencahariannya dari mana?" Gak bisa. Gak saya jual. Ya. Kata Utsman, "Berapapun harga yang kau berikan, saya akan beli," kata Utsman. Kata Yahudi, tidak akan saya jual selama-lamanya. Utsman gak kehabisan akal. Kalau begitu, saya beli separuhnya saja. Apa maksudnya dibeli separuh? Ya. Sumur ini kalau saya beli, kamu kasih harga berapa? Maka dia mengatakan, kalau saya beli, ini akan saya jual 40.000 dirham. Kalau kamu membeli separuhnya berarti 20.000 dirham. Baik, saya akan beli 20.000 dirham. 1 dirham itu kalau dikonversikan dengan rupiah, sekarang kira-kira 49.000 rupiah.
atau katakanlah 50. Jadi kalau 20 dirham berarti berapa? 20.000 dirham. 1 miliar. 1 miliar, 1 miliar rupiah. Dibelilah 20.000 dirham, ya. Tapi hanya untuk separuh. Si Yahudi ini bingung sebenarnya ini. Maksudnya membeli separuh gimana itu? Nah, kita gantian, ya. Setiap hari secara bergantian sumur itu jadi milikku, esok milikmu, lusa milikku, besoknya lagi milikmu. Begitu terus. Jadi kalau umpamanya hari Ahad miliknya Yahudi, Senin miliknya Utsman, Selasa miliknya Yahudi, Rabu miliknya Utsman. Begitu seterusnya. Nah, maka kemudian setelah harga disepakati, yakni 20.000 dirham tadi, maka kemudian disampaikanlah kepada seluruh penduduk Madinah, wahai orang-orang Madinah, yang muslim maupun yang bukan muslim, sumur Yahudi itu separuhnya telah menjadi milikku, dan tatkala menjadi milikku kalian bisa mengambil sepuas-puasnya. Nah, ditunjukkan jadwalnya, ya. Maka kemudian hari yang ditentukan sebagai miliknya Utsman, orang-orang semuanya berbondong-bondong mengambil air, ya. Besoknya orang sudah nggak mengambil air lagi. Waktunya Utsman memiliki, mengambil, besoknya nggak dimiliki oleh Yahudi, tidak ada yang ambil. Sehingga orang Yahudi ini merasa, waduh, saiki sumurku wis nggak payu ini sekarang. Datanglah kembali dia ke Utsman bin Affan, kalau begitu belilah lagi yang separuhnya. Enggak ditawar sama Utsman, dibeli dengan harga seperti dahulu dia beli, 20.000 dirham lagi, 2 miliar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinfak, dibelikan sumber kehidupan yakni air, dan kemudian diberikan kepada orang-orang seluruh Madinah. Masya Allah, ya. Sak Bojonegoro kan wong sing infak sak miliar. Infak sak miliar, sak piro ya, sak miliar. Jadi sugih temenan ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi begitulah. Ini adalah kisah-kisah nyata murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kesuksesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bukan hanya mengajarkan ilmu tapi juga memberikan contoh-contoh keteladanan, yang keteladanan itu akan hidup terus sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang beriman kepada Allah, yang berzikir kepada Allah, maka teladan terbaik adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.